Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'das suhur wal ayami wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasad. Allahumma salli wa sallim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang mulia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya berbekal kedua hal tersebut, kita semua bisa kembali menghadap Allah dengan penuh ampunan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari Jumat yang akbar ini, khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu zikir maut. Sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya maut membuntuti kita hari demi hari, waktu demi waktu. Maut selalu mengintai kita, tinggal menunggu eksekusi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu. Malaikat Israel tidak akan segan mencabut nyawa kita. Tidak kenal waktu dan usia, tidak kenal situasi sebab akibat. Jika ajal sudah datang, mau tidak mau, mati pasti akan terjadi. Hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap orang, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Allah akan dikembalikan. Sidang Jumat yang berbahagia, menyikapi ayat di atas jadi sudah jelas siapapun makhluk, wabil khusus manusia, tidak akan ada yang lolos dari maut. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mempersiapkan bekal untuk di dalam keabadian, yaitu alam akhirat. Karena di akhirat nanti kita akan hidup abadi dan mempertanggungjawabkan perbuatan semasa hidup kita masing-masing. Sudah banyak peringatan kepada kita tentang akan datangnya kematian. Namun setiap orang beragam sikap merespon sinyal peringatan tersebut. Ada yang santai-santai saja, ada yang segera bertaubat, ada yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal akhirat. Zikir maut, mengingat maut wajib kita ketahui agar kita senantiasa mempersiapkan diri dan menjaga diri kita dan keluarga kita dari amukan neraka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, menurut salah satu imam besar kita, Imam Al-Ghazali, ada 3 golongan manusia yang jika diingatkan akan kematian responnya sebagai berikut. Yang pertama, ada yang diingatkan dengan kematian tetapi dia masih asik dengan kehidupan dunianya. Dia sibuk bekerja siang malam, tidak kenal waktu. Dia asik mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia. Orang-orang seperti ini walaupun dia takut mati, tapi matinya itu khawatir dengan harta bendanya yang dia tinggalkan. Sekian lama dia usahakan, dia kumpulkan, akan ditinggalkan begitu saja. Orang seperti ini di hatinya senantiasa gelisah, tidak tenang, walau hartanya melimpah ruah. Dia seperti hidup kehilangan arah, cenderung hidupnya berpoya-poya, cenderung bakhil terhadap sesama, jauh dari ibadah jika diingatkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, summun bu'mun umyun fahum la yarji'un.
tuli buta mata hatinya. Dan yang kedua, ada orang yang diingatkan dengan kematian, segera dia sadar. Setiap kali dia berbuat salah dan dosa, bersegera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, dia tetap butuh kehidupan yang baik di dunia, tetapi tidak terlena dengan dunia. Senantiasa berjalan dengan semestinya. Di dalam hatinya selalu merasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dengan amalan yang baiknya bisa berdampak positif, baik di dunia terlebih di akhirat, serta berusaha menjauh dari perbuatan dosa agar diselamatkan dari azabnya di dunia wal akhirah. Dan yang ketiga, karakter yang ketiga ini adalah orang-orang yang selalu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia hanyalah beribadah, yang dicari hanya ridha Allah semata. Dia selalu menjaga dirinya, bukan hanya dari perkara yang haram dan subhat, tetapi dari yang halal pun selalu berhati-hati agar tidak berlebihan. Karena dia sadar betul hal sekecil apapun baik yang dimakan, yang diminum, dipakai, akan diminta pertanggungjawabannya. Jelasnya golongan orang yang ketiga ini golongan para waliullah, golongan tertinggi. Dia beranggapan dunia terutama harta ini hina, bisa melalaikan dari mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini wajahnya setiap dipandang, lisannya lembut menenteramkan, dan hatinya yang selalu berzikir dan bersih dari penyakit hati. Sidang Jumat jemaah rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Nanti jika telah datang ajalnya, semua makhluk akan mati. Maka dari itu minimal kita amalkan golongan yang kedua tadi. Walaupun berdosa, tetapi bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman dan takwa kita. Jangan mudah terbuai dengan gemerlap dunia, bujuk rayu setan yang sepertinya membahagiakan, padahal semua itu bisa menjadi malapetaka untuk kita, duka nestapa selama-lamanya, badan payah dan hati susah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.